Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Bagaimana kabarnya hari ini sahabatku di udara? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Dan semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Mega merah masih membakar awan di hamparan langit yang tampak menghitam. Bulan purnama sudah menggantikan tempat matahari untuk menyinari bumi. Sholat maghrib di masjid baru saja selesai. Para jamaah berdiri dan bersalaman sebelum keluar. Anak-anak berlarian di teras masjid, saling kejar dan berseru. Satu persatu dari mereka dihampiri ayah atau ibunya untuk kemudian diajak pulang. Seorang pria bertubuh gempal melangkah meninggalkan masjid. Ia mengenakan sarung motif batik berwarna merah dan kemeja pendek coklat. Di kanannya, ia menggandeng bocah berumur 8 tahun yang memakai baju koko dan celana abu-abu. Mereka baru pulang dari masjid setelah sholat maghrib tadi. Namanya Nurdin, pria berumur 39 tahun yang sangat pemberani dan tidak kenal takut. Hantu atau demit apapun, ia libas, tidak takut sama sekali. Sedang bocah kecil di samping Nurdin adalah anak bungsunya yang bernama Malaka. Keduanya melangkah pulang ke rumah, melewati jalan yang cukup gelap karena tidak ada lampu jalan. Letak rumah mereka memang agak jauh, sekitar 5 menit berjalan kaki. Nurdin menikah dengan seorang gadis bernama Mila yang adalah kembang desa tetangga. Ia kemudian mengajaknya hidup di desa ini setelah menjadi pasangan suami istri. Tidak perlu menunggu lama, Mila hamil anak pertama di 6 bulan pertama menikah. Itu membuat keduanya bahagia karena mereka akan segera menjadi seorang ayah dan ibu. Lahirlah anak perempuan yang kemudian mereka beri nama Sela. 5 tahun menikah, Mila hamil anak kedua. Sesuai harapan keluarga Nurdin dan Mila, anak kedua mereka adalah laki-laki. Lengkap sudah kebahagiaan sepasang suami istri tersebut. Lahirlah Malaka. Ia tumbuh menjadi sosok yang ceria dan suka menolong sesuai ajaran Nurdin dan Mila. Sedikit lebih energik dari kakaknya Sela yang anggun, pendiam, bagai tuan putri. Setengah jalan pulang, Malaka melepaskan tangan dan berlari mengitari Nurdin yang tetap berjalan mantap. Ia tengah bermain sambil memegang ranting panjang yang tadi ia ambil di tanah. Malaka lalu berjalan selangkah di belakang bapaknya sambil menyeret ranting panjang tadi, meninggalkan garis di tanah. Nurdin tidak marah melihat anaknya berceloteh sendiri memainkan ranting. Pendidikannya terhadap Malaka memang tegas, tapi tidak keras. Baginya, bermain juga menjadi aspek penting dalam masa pertumbuhan. Ia terus melangkah sambil melihat jalanan gelap. Di belakangnya, Malaka berjalan sambil menirukan suara motor balap, berimajinasi kalau rantingnya sedang berlomba. Selang beberapa waktu, Nurdin yang sedang melamun tersadar saat suara Malaka tidak lagi terdengar. Bahkan suara langkahnya pun tidak ada. Nurdin lantas berbalik untuk melihat apa yang tengah putranya lakukan. Mungkin Malaka hanya sedang mengambil sesuatu di tanah. Begitulah pikir Nurdin. Ia paham sekali dengan kelakuan anaknya. Saat berbalik, Nurdin melihat Malaka berdiri diam tertinggal 10 langkah darinya. Ia menatap lurus ke arah sebuah pohon pisang tanpa berkedip. "Malaka, ayo cepat sini. Bapak lapar mau makan. Ayo pulang," seru Nurdin pada putranya. Di luar dugaan, bukannya mendengarkan lalu berjalan menghampiri Nurdin seperti biasa ketika dipanggil, Malaka malah melangkahkan kaki ke arah pohon pisang tersebut. Malaka terus melangkah, meski Nurdin memanggilnya lagi. "Hei, Malaka, ayo kemari cepat. Jangan buat bapak marah." Geram karena tidak digubris oleh anaknya sendiri,
Nurdin memutuskan untuk menghampirinya. Ia lantas menepuk pundak Malaka agak kencang sambil berbicara. "Kamu dengar Bapak bicara tidak, Malaka?" Malaka tidak menggubris. Ia tetap melangkahkan kaki kecilnya mendekati pohon pisang tersebut. Nurdin yang kepalang kesal karena anaknya tidak mendengarkan, langsung saja mencengkram lengan Malaka dan menyeretnya paksa. Malaka menunjuk ke arah pohon pisang, sembari tubuhnya terhuyung menjauh ditarik ayahnya. "Pak, itu Pak, ada kakak perempuan yang memanggil Malaka di bawah pohon pisang. Sepertinya kakak perempuan itu mau minta tolong pada Malaka, Pak. Itu, Pak, kita tolong dulu." Malaka berkata sembari tubuhnya diseret pergi oleh Nurdin. Mendengar apa yang dikatakan Malaka, Nurdin berhenti melangkah, menoleh memandang pohon pisang yang ditunjuk putranya. Suasana remang memaksa Nurdin memicingkan mata agar dapat melihat lebih jelas. Tapi sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pohon pisang yang tumbuh berkerumun seperti pada umumnya. "Jangan banyak berimajinasi. Pulang saja ke rumah. Kamu kan banyak tugas dari ibu guru di sekolah. Lebih baik cepat pulang dan kerjakan. Bapak juga sudah lapar." Nurdin kembali menyeret Malaka yang terpaksa menurut. Mata kecilnya tetap melirik ke arah pohon pisang di belakang, menatap perempuan berbaju putih yang melambai ke arahnya. "Tapi kenapa kita tidak menolongnya, Pak? Kasihan kakak perempuan itu. Dia sepertinya sedang kesulitan, Pak." Nurdin terus berjalan mantap, tidak memedulikan racauan putranya. Di mata Nurdin, Malaka tidak lebih dari seorang anak yang sedang menghayal. Dan sebagai orang dewasa, Nurdin bersikap sesuai rasionalitas yang ia yakini. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Ibu." Sampai di rumah, Malaka sudah tidak begitu ingat kejadian barusan. Ia lebih tertarik dengan aroma lezat ikan goreng yang tengah dimasak ibunya. Nurdin sendiri langsung berjalan menuju dapur, menghampiri Mila yang sedang berdiri di depan kompor, lalu memeluknya mesra. "Wah, enak menu makan malamnya. Ikan goreng spesial buatan istriku," tutur Nurdin meletakkan kepala di pundak istrinya. "Waalaikumsalam, Mas. Masuk rumah kok tidak salam?" Mila menyahut. Matanya yang tadi fokus ke wajan melirik wajah suaminya dan mengecupnya pelan. Aku mengucap salam ya. Malaka juga mengucap salam tadi. Kamu saja yang tidak dengar." "Oh iya, maaf kalau begitu. Suara minyaknya kencang sekali. Aku juga sedang fokus memasak." Nurdin tersenyum melirik istrinya yang tampak cantik sedang masak. Ia lantas membalas kecupan Mila tadi dengan ciuman cukup lama di pelipis sebelum berjalan ke ruang tengah dan bergabung bersama anak-anak. Meski sudah hampir 15 tahun menikah, Nurdin dan Mila masih mesra seperti pengantin baru. Tingkah mereka berdua kadang membuat penduduk yang melihatnya ikut kasmaran. Tidak sedikit ibu-ibu yang iri dan memuji hubungan rumah tangga mereka. Malam baru merangkak naik. Keluarga kecil Nurdin dan Mila makan malam bersama dengan ikan goreng di ruang tengah. Tanpa Nurdin sadari, prinsip dan kepercayaannya telah mengundang banyak amarah. 2 hari berlalu tanpa terasa. Kejadian yang dialami Malaka saat pulang bersama Nurdin malam itu sudah sepenuhnya terlupakan. Siang hari yang cerah terasa sangat terik, menjadi momen yang sangat bagus bagi ibu-ibu kampung yang hendak menjemur pakaian. Suasana panas begini membuat banyak orang dewasa enggan keluar rumah. Kalau bukan karena keluarga yang harus dihidupi, para pria juga pastilah enggan pergi ke sawah atau ladang di cuaca seperti ini. Tapi berbeda dengan anak kecil. Panas terik atau hujan lebat bukan masalah yang akan menghalangi mereka. Bagi jiwa mungil seperti mereka, setiap hari selalu dipenuhi energi yang melimpah untuk bermain dan bersenang-senang. Anak-anak
tetap akan menerobos cuaca apapun bila hendak main. Mereka tidak kenal lelah dan sulit dihentikan. Aku main dulu, Ibu. Assalamualaikum. Malaka berseru pamit pada ibunya setelah melempar tas punggung ke kasur dan mengganti pakaian. Ia bergegas lari dengan perasaan riang menuju rumah Nanda, tempat kawan-kawannya berkumpul. Malaka baru saja pulang sekolah dan langsung pergi lagi tanpa makan terlebih dahulu. Ya ampun Malaka, makan siang dulu. Mila berseru di ambang pintu meneriaki Malaka yang terus berlari. Tadi sepulang sekolah disuruh makan di rumah Nanda, Bu. Malaka makan di sana. Seru Malaka tanpa menoleh. Waalaikumsalam. Mila menghela nafas lelah, menjawab salam Malaka beberapa waktu lalu. Tadi ia sedang mencuci baju di kamar mandi, tidak bisa menjawab salam. Nanda adalah salah satu teman sepermainan Malaka. Ibu Nanda memang sering mengundang kawan-kawan anaknya untuk makan siang bersama. Tidak pilih kasih, semua orang di kampung sudah tahu kebiasaan tersebut. Jadi, Mila bisa mempercayakan makan siang Malaka kali ini pada Ibu Nanda. Malaka sampai di rumah Nanda dengan nafas terengah. Bagi anak-anak, yang seperti itu tidaklah melelahkan. Ia langsung bergabung bersama teman-teman sejawat yang duduk bareng di teras rumah. Sini Malaka, ambil sendiri makannya. Jangan sungkan sama Bude. Makan yang banyak ya, biar pintar. Ibu Nanda duduk di dekat pintu rumah bersama beberapa bakul nasi dan mangkuk sayur. Nanda adalah putra tunggal dari orang tua yang sangat berada. Hebatnya lagi, tidak seperti orang kaya yang kadang pelit atau bahkan memandang rendah orang yang menurut mereka tidak setara. Orang tua Nanda sangat dermawan. Mereka tidak sungkan mengajak teman-teman anaknya makan siang bersama atau mengajak tetangga-tetangga makan di rumahnya. Keluarga Nanda juga selalu bagi-bagi sembako setiap Jumat siang. Mereka adalah potret keluarga kaya yang dermawan. Ketika Malaka selesai dengan piringnya, anak-anak di teras pamit untuk pergi main kepada Ibu Nanda. Kebetulan Malaka memang yang paling terakhir datang. Mereka langsung berangkat bersama-sama ke lapangan kecil di tepi desa yang sudah jarang dipakai. Itu adalah tempat bermain terbaik. Sebenarnya ada lapangan kampung yang lebih luas. Tapi kalau ke sana, mereka tidak akan bisa bermain sampai puas karena pemuda kampung selalu menggunakan lapangan tersebut untuk bermain bola di sore hari. Malaka dan kawan-kawannya mulai dengan main petak umpet. Kebetulan banyak pohon dan ada tumpukan pasir yang sudah tidak dipakai di sana. Juga ada bekas gardu, membuat lapangan itu punya banyak tempat ideal untuk bersembunyi. Nanda dapat giliran pertama jaga. Anak-anak langsung berpencar saat hitungan baru saja dimulai. Malaka bergegas ke balik gardu. Tapi ternyata di sana sudah ada Tio yang bersembunyi. "Jangan di sini, Malaka. Kalau berdua gampang ketahuan." Malaka mengangkat jempol ke depan wajah. Tidak bicara karena takut terdengar Nanda yang jaga. Melihat di balik pasir sudah ada Denny, ia berjingkat ke salah satu pohon yang rindang daunnya. Hitungan Nanda sudah sampai 7. Malaka tidak punya banyak waktu untuk memilih tempat sembunyi. Ia sigap lompat ke dahan paling rendah, lalu memanjat ke atas. Saat hitungan Nanda sampai 10, Malaka sudah siap memeluk batang pohon di balik dedaunan rimbun. Nanda mulai mencari ke tempat yang paling jelas, yaitu gardu. Tio langsung ketahuan pertama. Disusul Denny di balik tumpukan pasir. Padahal, dua tempat itu selalu dicari pertama kali setiap mereka main petak umpet. Tapi tetap saja ada anak-anak yang bersembunyi di sana. Logika anak kecil memang aneh. Satu persatu anak ketemu. Tersisa 2 orang, yaitu Malaka dan Syamsul. Di mana anak-anak itu? Sembunyi sejauh apa ya? Kalau iya namanya curang. Nanda menggerutu sambil berkeliling. Matanya awas memperhatikan sekitar. Denny dan Tio
sudah tahu di mana Malaka. Keduanya sesekali mencuri lirik sambil menahan tawa. 2 menit kemudian, Syamsul ditemukan bersembunyi di balik pohon pisang. Sisa Malaka yang entah berada di mana. Mana ini si Malaka? Kalian yang tahu kasih bocoran dong. Nanda berseru sebal karena tidak kunjung menemukan Malaka. Padahal tanpa sadar, ia sudah beberapa kali berjalan di bawahnya. Menyerah dulu dong Nanda. Kalau kamu menyerah, kami kasih tahu nanti. Iya, menyerah saja Nanda. Malaka pintar sembunyinya. Susah kamu kalau mau menemukan dia. Anak-anak yang lain bersorak mendesak Nanda untuk menyerah. Ditekan begitu oleh teman-temannya, Nanda akhirnya benar-benar menyerah. Aku menang! Malaka berteriak sembari turun dari pohon. Anak lain tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah Nanda yang terpana. Ia tidak habis pikir Malaka akan sembunyi di tempat tinggi. Wah, sembunyi di atas pohon. Pantas saja tidak ketemu. Hebat kamu Malaka. Seru Nanda mengacungkan jempol senang. Usai dengan 1 kali petak umpet, mereka kemudian bermain betengan. Tawa senang memenuhi lapangan kecil tersebut. Diiringi keringat yang bercucuran di seluruh badan, mereka berlari dan berusaha menyentuh kandang lawan sambil menghindari penjaga. Anak-anak tidak kenal lelah. Yang mampu menghentikan mereka bermain adalah rasa bosan dan orang tua. Lelah dan keringat hanyalah bumbu yang menambah seru permainan. Mereka tengah asik bermain maling-malingan dengan 2 orang polisi saat Malaka, yang adalah salah satu polisi, mendengar seseorang memanggil namanya. Malaka, Malaka, kemarilah dan tolong aku. Malaka. Malaka menghentikan larinya ketika mendengar panggilan itu. Ia menengok ke kanan dan kiri mencari sumber suara. Beberapa anak yang ia kejar juga berhenti berlari. Mereka saling tatap bingung. Malaka, ayo kejar kami. Kamu kan polisinya. Salah satu anak yang berperan sebagai maling menegur. Mereka sedang menunggu dikejar. Di sekitar mereka, polisi satu lagi sedang mengejar beberapa maling sekaligus. Malaka diam seperti tidak mendengarkan. Ia terus mengedarkan pandangannya dan berhenti saat menatap kebun terbengkalai di dekat lapangan kecil tempat mereka main. Sumber suaranya dari sana. Malaka, tolong aku Malaka. Kemari dan tolong aku. Aku butuh bantuanmu Malaka. Malaka melangkah pelan ke kebun itu. Suara yang memanggil namanya sambil minta tolong masih terdengar jelas. Ia samar-samar seperti pernah mendengar suara itu entah di mana. Malaka, kamu mau kemana? Kamu kan polisinya. Ayo kejar kita. Maaf Denny, aku berhenti main dulu. Mau pergi sebentar. Ada yang minta tolong, aku harus bantu. Malaka menjawab tanpa menoleh. Kalimatnya membuat anak-anak lain makin bingung karena mereka tidak mendengar ada yang minta tolong. Tapi karena masih kecil, mereka tidak begitu peduli dan lanjut main. Malaka terus melangkah memangkas jarak antara dirinya dan kebun terbengkalai itu. Suara teriakan minta tolong yang ia dengar semakin keras. Logika Malaka yang masih kecil belum matang. Ia tidak sadar kalau seharusnya teman-temannya yang lain mendengarnya juga. Kalau hanya Malaka yang bisa mendengar panggilan itu, berarti bukan pertanda baik. Tapi Malaka tidak memikirkannya sejauh itu. Ia cuma tergerak untuk menolong orang yang membutuhkan, sesuai yang diajarkan ibu dan ayahnya. Karena satu polisinya memutuskan untuk berhenti bermain dulu, yang lain kembali berlarian setelah Hom Pimpah demi menentukan siapa yang akan jadi polisi selanjutnya. Anak-anak itu terlalu sibuk dengan permainan.
sampai tidak sadar kalau Malaka menghilang di balik dedaunan. Malaka menyibak daun kembang kantil yang menghalangi jalan. Banyak rumput tinggi yang tumbuh liar di kebun terbengkalai tersebut. Ia terus melangkah lebih masuk ke dalam. Suasana langit yang mendadak redup Malaka artikan sebagai tanda akan segera turun hujan. "Malaka, kemarilah. Aku butuh pertolonganmu, Malaka. Malaka, tolonglah." Suara itu makin kencang. Malaka yakin akan melihat orang yang meminta tolong sebentar lagi. Saat ia menyibak rerumputan tinggi menjulang yang melewati kepalanya, Malaka mendapati seorang perempuan berkulit pucat sedang duduk di depan rumah kayu. Perempuan itu memakai baju putih. Rambutnya panjang sekali hingga menggulung di atas papan kayu. Ia tersenyum saat melihat Malaka melangkah semakin dekat. "Kakak perempuan yang minta tolong waktu itu?" Malaka berseru mengenali perempuan itu. Dia adalah perempuan yang meminta tolong di bawah pohon pisang 2 malam lalu. "Iya, kakak yang waktu itu minta tolong sama Malaka," jawab perempuan yang duduk di teras rumah kayu. "Kakak butuh bantuan apa? Kata ibu sama bapak, kalau Malaka bisa dan mampu membantu orang itu hukumnya wajib." Malaka bertanya sambil tersenyum senang karena ia dapat membantu orang lain. Perempuan cantik berambut panjang itu meletakkan jari telunjuknya di pipi sambil berpikir. Ia lalu menatap Malaka sambil tersenyum. "Kakak mau minta Malaka untuk menemani kakak bermain. Mau tidak? Kakak kesepian karena tidak punya teman bermain. Makanya kakak meminta tolong pada Malaka dari kemarin. Mau?" Malaka agak heran karena ia menduga kakak perempuan di depannya sedang sakit atau butuh pertolongan apa. Ternyata dia cuma kesepian dan mau ditemani main. Malaka kemudian berpikir sejenak. Karena ingat teman-temannya juga masih bermain di lapangan, ia pun setuju. "Iye, asik. Akhirnya kakak punya teman bermain. Karena rambut kakak panjang dan susah untuk berlari, kita main sesuatu yang duduk di tempat saja ya." Perempuan itu berbicara menirukan nada anak kecil. Hal tersebut membuat Malaka tertawa melihatnya, sekaligus membuatnya merasa lebih nyaman. "Boleh kak, mau main batu gunting kertas?" Malaka memberi usul. Ia berpikir mungkin alasan kakak perempuan ini kesepian adalah rambut panjang yang membuat dia sulit berjalan. Batu gunting kertas? "Iya, kakak tahu permainan itu kan?" "Tahu kok. Supaya lebih seru, yang kalah dicolek mukanya pakai tepung ya." Perempuan itu menyodorkan semangkuk tepung putih yang entah muncul dari mana. Mereka berdua pun mulai bermain diselingi tawa. Lama keduanya bermain sambil berseru setiap kali menang. Noda putih satu demi satu memenuhi wajah mereka. Malaka lalu menyadari kalau mata perempuan di hadapannya berwarna hijau menyala. Pupilnya juga berbentuk garis tipis seperti mata kucing. Menurut Malaka, itu keren sekali. "Nama kakak siapa? Kenapa kakak tinggal di rumah kayu di dalam kebun seperti ini? Teman-teman kakak mana? Ibu bapaknya kakak mana?" Malaka bertanya polos. Wajahnya penuh bekas colekan tepung. Mereka tengah bermain ular tangga yang kebetulan ada di rumah perempuan itu. "Nama kakak Rade. Kakak tinggal di sini karena memang di sini rumah kakak. Teman kakak banyak, tapi lagi pada pergi. Ayah ibu juga lagi pergi." "Yeay, dapat 6. Kakak naik tangga. Kakak lewati ya Malaka." Rade berseru senang karena bidak miliknya naik tangga. Kulit wajahnya juga penuh dengan colekan tepung, walau tidak begitu kentara karena sama-sama putih. Awan kelabu yang menutupi langit dapat dilihat jelas oleh Malaka. Ia dan Rade memang bermain di teras rumah, tidak di dalam. Agak lama keduanya bermain sambil tertawa. Malaka benar-benar dibuat lupa waktu karena Rade ternyata sangat asik diajak main bareng.
Mata Kak Rade keren. Malaka juga mau punya mata seperti kakak saat besar nanti. Ucap Malaka suatu ketika setelah mereka selesai main tebak-tebakan. Iya? Wah, terima kasih pujiannya. Nanti ketika sudah sebesar kakak, mata Malaka akan jauh lebih keren dan bagus. Pokoknya yang paling keren di antara teman-teman Malaka. Usai tebak-tebakan sekian lama, Malaka menguap. Padahal suasana langit masih kelabu. Ia mendadak letih dan mengantuk. Duduk Malaka sudah tidak seimbang. Matanya mengerjap menahan kantuk karena masih ingin menemani Rade. Kalau Malaka mengantuk, tidur saja dulu. Nanti kakak bangunkan kalau sudah sore. Terima kasih ya, karena mau menemani kakak bermain. Malaka sangat membantu kakak. Tanpa sempat menjawab, Malaka roboh ke lantai. Rade sigap menahan tubuhnya agar tidak terantuk papan. Rade kemudian membawa Malaka masuk. Rambutnya yang sangat panjang menyeret di lantai saat ia berjalan. Aku mengantuk, Kak. Mau tidur dulu ya. Malaka bicara di ambang kesadaran yang menipis. Iya Malaka, tidurlah dulu. Nanti saat waktunya tiba, kamu akan bangun dan bisa pulang. Malaka lantas dibaringkan di atas ranjang dalam sebuah kamar tanpa pintu. Rade lalu tersenyum penuh arti memandangnya sebelum melangkah pergi. Kamu akan menjadi hukuman yang paling berat atas ketidakpercayaan dan penolakan ayahmu terhadap keberadaan kami, Malaka. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Malaka samar-samar masih sempat mendengar kalimat Rade yang terasa aneh dan sulit dipahami. Ia juga melihat punggung Rade yang melangkah pergi sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Malaka tertidur lelap. Nurdin merasa aneh saat melihat beberapa teman Malaka pulang bersama orang tua mereka lewat di depan rumahnya. Padahal Malaka saja belum pulang. Karena mendadak ada pikiran tidak bagus yang melintas, Nurdin segera menghampiri salah satu anak itu untuk ditanyai. Ia menyesal karena tidak menjemput Malaka dari tadi. Dek, lihat Malaka tidak? Kalian sudah pada pulang? Kok Malaka belum pulang ya? Anak bernama Denny yang ditanya menepuk dahi. Ia benar-benar lupa soal Malaka. Aduh, aku lupa. Tadi waktu masih kejar-kejaran Malaka berhenti main om. Malaka bilang ada yang minta tolong. Jadi dia jalan ke kebun di dekat lapangan kecil di ujung sana itu, yang sudah tidak ada pemiliknya lagi itu om. Padahal sudah kami bilang untuk tetap bermain karena dia yang jadi polisi. Tapi Malaka tetap berhenti dan pergi. Mendengar ucapan Denny, Nurdin bergegas melangkah ke lapangan yang dimaksud. Samar ia dapat mendengar ibu Denny memarahi anaknya karena tidak bilang dari tadi kalau Malaka ketinggalan. Nurdin langsung memanggil Malaka sambil mencari ke dalam kebun terbengkalai saat sampai di sana. Teriakannya yang lantang membuat beberapa warga datang menghampiri dan bertanya. Seketika, Nurdin teringat soal kejadian 2 malam lalu dan menceritakannya pada orang-orang yang datang. Para warga pun langsung membantu pencarian. Mereka berasumsi kalau Malaka diculik makhluk halus. Meski senang dibantu, Nurdin masih tidak percaya kalau ini ulah makhluk gaib yang baginya tidak nyata. Ia yakin Malaka cuma tersesat. Kabar tersebar ke seluruh desa. Kehebohan selalu menjalar dengan cepat dari mulut ke mulut. Hampir semua kepala keluarga bahu-membahu menyusuri desa. Area pencarian menjadi lebih luas karena Malaka tidak ditemukan di kebun terbengkalai itu. Mila menangis terseduh di rumahnya, tengah dipeluk dan ditenangkan oleh beberapa tetangga. Sela juga terisak. Ia khawatir adiknya kenapa-napa. Sampai malam tiba, pencarian tidak membuahkan hasil sama sekali. Jam 10 malam, para warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Mereka perlu istirahat. Begitu pula dengan Nurdin. Meski khawatir dan ingin segera menemukan Malaka,
Tidak dapat dipungkiri tubuhnya letih setelah 5 jam mencari tanpa istirahat sama sekali. Kepulangannya ke rumah disambut isak tangis oleh Mila dan Sheila. Ia merasa kacau dan bersalah karena tidak dapat membawa Malaka pulang. Entah di mana putranya sekarang. Bisa jadi Malaka diculik oleh penjahat atau mungkin tersesat sampai kampung sebelah. Ketika Nurdin dan keluarga sedang menangis putus asa, ada ketukan yang terdengar di pintu mereka. Nurdin bergegas membukanya dengan sedikit harapan. Mungkin ada yang menemukan Malaka dan membawanya pulang. Ketika daun pintu berderit terbuka, seorang nenek-nenek tua bertongkat berdiri di depan pintu dengan wajah masam. Ia adalah Nenek Suri, orang paling berpengalaman soal alam gaib di kampung ini. Nurdin lantas mempersilahkan Nenek Suri masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Nenek datang kemari karena ingin menyampaikan sesuatu padamu, Nurdin. Ada yang datang ke nenek selepas maghrib tadi. Tidak satu, melainkan banyak. Mereka bilang kalau sebab Malaka hilang adalah kamu, Nurdin. Kamu yang membuat keadaannya jadi kacau begini. Nenek Suri menuding Nurdin dengan ekspresi kesal. Sebenarnya Nurdin ingin protes. Bagaimana bisa ini terjadi karena dirinya? Apa coba maksud Nenek Suri? Tiba-tiba datang tanpa diminta dan bilang kalau semua ini salahnya. Tapi Nurdin masih punya adab dan tata krama. Ia tidak sebodoh itu untuk menyela, apalagi membantah kata-kata orang tua. Mereka minta nenek untuk menyampaikan padamu bahwa mereka itu ada dan nyata. Mereka mau kamu percaya dan berhenti menolak keberadaan mereka. Mereka bilang kalau hilangnya Malaka adalah peringatan untukmu yang menolak percaya dan meremehkan pantangan-pantangan kampung ini. Peringatan untukmu yang tidak pernah hormat pada leluhur. Suasana hening untuk beberapa saat setelah Nenek Suri bicara. Beliau meraih segelas air yang disuguhkan Mila di atas meja. Maaf, Nenek Suri. Mereka yang sedari tadi nenek sebut ini siapa ya? Nurdin buka mulut saat Nenek Suri diam cukup lama. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya hal yang sedari tadi membuatnya penasaran. Makhluk halus, Nurdin. Makhluk gaib. Jin. Hantu. Dedemit. Orang bunian. Atau apapun sebutannya. Merekalah yang datang dan meminta nenek menyampaikan ini padamu. Nurdin merasa seperti disambar petir mendengarnya. Tanpa bisa ditahan, ia tergugu di tempat duduknya. Nurdin teringat kejadian 2 malam lalu. Ia yakin itu adalah peringatan langsung dari alam gaib yang malah ia abaikan. Padahal kalau Nurdin mau percaya barang sedikit saja, harusnya ia sadar kalau Malaka sudah diincar sejak malam itu. Memang Nurdin tidak pernah percaya pada hal klinik dari kecil. Ia selalu menolak keberadaan makhluk gaib dan meremehkan pantangan serta tradisi kampung. Bahkan kalau ada makhluk yang menampakkan diri di hadapannya, Nurdin selalu menganggap itu halusinasi semata. Tidak pernah sekalipun ia menganggap alam gaib itu nyata. Bagi Nurdin, semua cerita menyeramkan tersebut hanyalah dongeng turun-temurun dari nenek moyang untuk mengendalikan sikap warga kampung saja. Tidak lebih, tidak kurang. Maaf, Nek. Aku minta maaf kalau selama ini aku menolak percaya dengan hal-hal gaib. Aku percaya sekarang, Nek. Jadi tolong kembalikan Malaka. Nurdin berkata tulus. Tidak ada gunanya minta maaf pada nenek, Nurdin.
Kamu harus minta maaf pada mereka yang selama ini telah kamu tolak keberadaannya dengan cara yang mereka inginkan. Kamu harus datang ke ladang terbengkalai dekat lapangan tempat Malaka hilang, sambil membawa 3 telur ayam kampung, segelas air kembang mawar, semangkuk kecil beras dicampur gula dan garam, serta 1 sisir pisang mengkal. Kamu juga harus memakai pakaian serba putih saat mengantarkan sesaji itu ke sana. Menurutinya akan menjadi bukti kalau kamu sudah tidak menolak keberadaan makhluk gaib lagi. Waktunya besok selepas sholat subuh. Malaka akan ada di sana kalau kamu melakukannya dengan benar. Setelah mengatakan apa yang perlu ia sampaikan, Nenek Suri pamit pulang, meninggalkan Nurdin yang tengah dipeluk Mila. Sela sudah tidur karena kelelahan sehabis menangis. Nurdin mengepalkan tangan. Meski tidak sesuai harapannya tadi, ini tetap jalan agar Malaka pulang. Paginya setelah sholat subuh, Nurdin datang ke kebun terbengkalai sambil membawa apa yang diminta dengan nampan. Nurdin juga telah mengenakan pakaian serba putih sampai kedalaman yang ia pakai. Saat melangkah masuk ke ladang itu, Nurdin mendengar bisikan-bisikan lirih yang menuntun langkahnya menuju sebuah pohon besar. Ia lantas meletakkan nampan berisi sesaji di sana, sambil berharap kalau Malaka akan muncul di hadapannya. Merasa seperti ada yang mengetuk pundak kanannya, Nurdin menoleh. Matanya langsung membulat saat mendapati Malaka tergeletak di atas daun pisang yang ditumpuk sedemikian rupa seperti tikar. Padahal sebelumnya cuma ada ranting pohon dan daun kering di sana. Nurdin langsung mengucapkan terima kasih sambil menggendong putranya pulang. Warga yang sudah menunggu di depan rumah Nurdin menangis haru melihatnya menggendong Malaka sambil terisak. Mila dan Sela menghambur memeluk Malaka yang belum sadarkan diri. Malaka kemudian dibaringkan di kasur. Kondisinya normal, hanya saja badannya sedikit dingin. Karade mana? Malaka mau menemani Karade sampai teman-temannya datang. Karade bilang dia kesepian dan minta ditemani bermain. Malaka meracau sembari mencari-cari seseorang saat pertama kali siuman beberapa jam setelah dibawa pulang. Ia kemudian bercerita kalau ada kakak perempuan cantik bernama Rade yang memanggilnya dan butuh bantuan di ladang terbengkalai itu. Malaka bilang kalau Karade kesepian dan minta ditemani. Makanya ia bermain dengan Karade sampai lelah dan ketiduran. Setelah kejadian Malaka hilang, Nurdin tidak lagi menolak keberadaan alam dan makhluk gaib. Ia tidak lagi bertingkah berani dan cuek terhadap fenomena gaib. Ia mulai taat pada tradisi dan aturan kampung, serta menjauhi pantangan-pantangan yang dapat mengundang amarah dari leluhur dan membuat orang di sekitarnya celaka. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.